Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, kakak dan abang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin saya Dirham Nugraha, Kepala Suku Badan Kesbang Pol Jakarta Selatan. Kami bergabung dengan rekan-rekan dari komponen pramuka, kemudian kembang latar, satpel perhubungan, kemudian dari Rapi, kemudian dari kesehatan, bergabung di terminal apa namanya nih? Pasar Jumat. Berarti berapa hari lagi? Masih 3 hari lagi ya. Sekarang Selasa menuju hari. Hari ini kita memang sengaja bergabung di lapangan, di lokasi, sebagai bentuk juga keinginan kami untuk menyaksikan langsung, merasakan langsung bagaimana peran Bapak Ibu semua terkait dengan salah satu tugas kita, pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya, memfasilitasi perjalanan mudik. Dalam artian bagaimana mempunyai kelancaran, jangan sampai ada penumpukan di terminal misalnya, kemudian ada orang sakit di terminal nunggu pemberangkatan. Hadir juga di sini Ibu Lurah Pondok Pinang. Ini kamera geser-geser dikit boleh Bang Jermal? Dari pojok sana saya kenalin dulu, ini Bu Lurah Pondok Pinang, ya kan? Ya cerita jadi lurah dong. Kemudian di sampingnya ini Kak El Sinta. Sinta ini Kak El Sinta dari Sudin Kesehatan. Dulu orang tuanya salah satu penggemar radio El Sinta. Sepertinya begitu ya. Setelah teman-teman di belakang. Kemudian di samping kiri saya, ini Bang Edo nih, Ketua Rapi, Radio Amatir. Radio Antar Penduduk Indonesia. Radio Antar Penduduk Indonesia, Jakarta Selatan. Terima kasih Komandan. Senantiasa mendampingi kita semua. Kemudian di samping kirinya lagi Bang Iman. Ini penanggung jawab sini. Oh, itu luar biasa. Lincah banget abang ya, sampai badannya juga ramping gitu, nggak kayak saya nih. Saya kebanyakan dorong bisnis soalnya. Kemudian ada Bang Ganon. Nah ini rekan kami dari Ormas Kembang Latar, Ketua Kota, DPC, Ketua Kota. Dan kebetulan yang punya kampung ya Bang ya, yang punya kampung. Ini dulu yang nguruk siapa nih Bang? Abang awasin kan tapi jangan lemparin orang nih batu-batu ini kan. Kemudian bergeser ada Kak Agus dari Kuarcap Pramuka Jakarta Selatan. Terima kasih. Kemudian di samping kirinya Mbak Ulfa. Ini satuan tempur juga kayaknya bajunya seragamnya keren banget ya. Di studio terbuka kita juga hadir dari FKDM Kota Bang Ranu. Kemudian ada juga pemantau dari FKDM Kecamatan Cilandak, Bang Faisal. Kemudian tadi dari PMI siapa Kak namanya? Kak Alfi. Bang Umar, Kak Alfi nih. Ya. Tapi nggak ada yang minta darah kan Kak? Nggak ada, cuma cek doang paling ya. Oke. Kemudian juga kami menyapa di seberang online kita. Oh ada juga nih wartawan kita, Kak Titin. Ya. Kak Titin ntar aja ngomongnya. Santai dulu. Oke. Kemudian hari ini juga kami sudah izin kepada pimpinan untuk bergabung secara online dari Kepala Bagian Kesra atau yang mewakili, kemudian dari Kanit Bimas Polres Pak Joko juga sudah bergabung, kemudian juga nanti dari DMI terkait juga kami minta informasi terkait dengan pelaksanaan sholat Id. Nah kebetulan di sini nggak ada sound, jadi kita ngobrol begitu-gitu aja ya. Jadi kita hanya bisa keluar, tapi kalau ke kita nggak gitu kedengeran. Baik, kesempatan pertama kami juga akan menyampaikan dulu nih situasi dari kondisi terminal ya, kondisi terminal. Kita coba dulu Kak Titin. Kak Titin bisa melaporkan dulu pandangan mata. Ya, baik. Saya berada di Terminal Lebak Bulus, tepatnya Terminal Lintasan Lebak Bulus. Di Terminal Lintasan Lebak Bulus ini saya bersama Bang Ranu dan
bersama Bang Ucok serta beberapa penumpang di sini. Saya akan menyampaikan laporan dari terminal Lebak Bulus ini. Ada juga pramuka di sini. Kebetulan yang saya dapat informasi di terminal Lebak Bulus ini, kapasitas penumpang, kapasitas bis khususnya yang bisa berlalu lintas di sini adalah 10 bis, maksimal 12 bis, dengan tidak ngetem atau tidak lama di sini. Mereka hanya mengantar dan menjemput penumpang di sini. Terminal ini dengan luas 2.000 meter, jadi hanya dijadikan perlintasan terminal, dan terminal ini berdiri di tahun 2014. Sebelumnya terminal ini berada di lokasi sebelahnya karena dibangun MRT, maka terminalnya dipindah ke sini. Informasi yang saya dapatkan demikian, Pak. Oke, terima kasih Kak Titin. Yeah. Coba nanti geser-geser dikit ya ke Pak. Masuk ke bis aja, Oke, Siapa baik, tahu mau baik. ikut. Ya, baik. Saya mau wawancara dulu nih Pak, boleh tidak dengan seorang pramuka di sini Pak? Oke, kakak nanti Oke. ikut dari kami ya. Sementara standby dulu ya. Oke. Oke, baik. Baik. Siap. Oke, kita mau coba sapa dulu di bagian Kesra. Tadi ada bagian Kesra, kalau enggak persiapan. Jadi minimal kita akan mendengar arahan dari Pak Wali Kota ya terkait dengan surat edaran yang sudah disampaikan. Mungkin nanti persiapan dulu boleh juga ya. Baik, kita bergeser dulu ke Pak Joko. Pak Joko dari Kanit Bimas Polres. Kami persilakan Komandan. Ya langsung isi Pak. Siap, langsung Pak, siap. Oh langsung, baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya menyapa lebih dulu yang terhormat kepada peserta Zoom pada siang hari menjelang sore yang kemudian tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tentunya ini adalah waktu yang singkat karena diberikan waktu hanya 5-10 menit. Mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, dan sebentar lagi juga kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentunya kita sebagai aparat negara, tentunya baik itu Polri maupun dari ASN yang punya kewajiban ataupun punya tanggung jawab masalah keamanan untuk mengantarkan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan kegiatan pulang kampung, yaitu dalam rangka mudik lebaran, yaitu kegiatan tahunan. Tentunya kita masing-masing fungsi ataupun masing-masing instansi yaitu mempunyai kewajiban. Nah, dan ini saya dari Polri tentunya akan mengisi tentunya himbauan-himbauan Kamtibmas mengenai saudara-saudara kita yang akan pulang kampung, tentunya melalui yang peserta Zoom pada siang hari ini atau menjelang sore ini adalah titip yang untuk bisa nanti disampaikan kepada saudara-saudara kita yang akan pulang kampung, baik itu di lingkungan kediaman ataupun di lingkungan kerjanya. Nah, di sini juga banyak juga dari mana-mana ada, mungkin dari pengurus terminal, dari kelurahan, dari FKDM, Dinas Perhubungan, Kesehatan, semuanya punya peran ya untuk menyampaikan apa-apa kewajibannya. Tentu untuk Kamtibmas dari Polri ini bisa untuk disampaikan dari semua unsur yang ikut Zoom pada siang menjelang sore ini. Tentunya ada himbauan dari Polri. Yang pertama tentunya adalah sampaikan kepada saudara-saudara kita yang akan pulang kampung. Ya. Di sini apabila akan pulang kampung tentunya saat ini saudara kita pasti pikirannya bukan di Jakarta. Fisiknya ada di Jakarta tapi pikirannya ini
sudah ada di kampung halaman. Biasanya terburu-buru, panik, sudah tidak berpikir apa yang akan terjadi kalau saya pulang kampung. Tentunya di sini yang pertama tipsnya adalah cek rumah yang akan ditinggal. Ada yang nunggu atau tidak, atau dikosongkan. Kalau ada yang nunggu 1 atau 2 orang, tentunya ya alhamdulillah bisa membantu tugas kami tentunya masalah keamanan, tentunya di sana Polri. Kalau tentunya rumah itu kosong, nah ini kalau tentu rumah kosong, tentunya apa yang disampaikan? Yang pertama tentunya adalah cabut semua aliran listrik. Ya, cabut semua aliran listrik yang tidak berguna. Nah, contohnya mungkin AC, mungkin di situ juga ada dispenser, atau mungkin magicom atau gosokan dan sebagainya yang tidak terpakai, dimatikan semua. Alangkah baiknya hanya lampu penerangan luar. Kalau itu diberikan penerangan luar, biasanya nih di teras dinyalakan. Tapi yang di dalam ini sampaikan semua dicabut, dimatikan. Ya. Yang berikutnya adalah masalah kompor gas. Ya, sampaikan kompor gas, mungkin tabungnya itu masih tersisa separuh atau bahkan masih penuh, tentunya juga dicabut untuk regulatornya. Ya, regulatornya dicabut. Yang berikutnya aliran air, ya, mungkin aliran air atau mesin air, kalau bisa juga dimatikan keran-keran yang memang mungkin bocor dan sebagainya, yaitu diperbaiki atau dimatikan. Yang berikutnya adalah rumah harus dalam keadaan betul-betul sudah terkunci, ya, baik itu jendela, baik itu pagarnya, baik itu pintu utamanya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi dengan tetangga sebelah yang tidak pulang kampung, ya. Titip bahwa saya mau pulang kampung kepada tetangganya kiri kanan, dia tidak pulang kampung, tentunya untuk diawas-awasin. Selain yang tidak berkepentingan atau tidak izin atau tidak ada tamu, tentunya untuk bantu ditegur. Tentunya juga lapor kepada Pak RT. Nah, kalau mungkin di perumahan ada satpam keamanan, satpam perumahan, sampaikan ke satpam perumahan. Titip nanti untuk bisa ditengok atau dikontrol-kontrol untuk rumahnya atau membantu mematikan listrik. Yang berikutnya adalah mungkin juga bisa ditambah CCTV kalau itu memang ada dana, karena itu perlu biaya. Yang berikutnya adalah dalam perjalanan pulang mudik, baik itu yang memakai kendaraan umum, kendaraan pribadi, baik roda 2, roda 4, memakai bis maupun pakai kereta, pakai pesawat, tentunya diperhatikan kesehatan. Nah, kesehatan adalah kunci, persiapan betul-betul fit dan dalam keadaan sehat. Tentunya kalau ada yang punya sakit bawaan yang mungkin perlu bawa obat, tentunya sampaikan. Jangan lupa juga dibawa obatnya, ya. Obat yang mungkin perlu yang bersangkutan. Mungkin nanti beli di luar, ya kalau ada, karena di dalam perjalanan. Yang berikutnya adalah membawa bekal yang cukup, mungkin obat-obatan, vitamin B3K, ataupun obat yang tadi rutin diminum, punya karena sakit tertentu. Yang tidak kalah pentingnya kalau naik kendaraan umum atau mungkin bus, ya kan, terutama nih bus, ya kan. Tuh, tolong sampaikan kepada ibu-ibu nih, mungkin perhiasan yang sangat menyelok, ya, perhiasan yang berlebihan, tentunya jangan dipakai dulu, jangan mengundang daripada kerawanan tindak pidana, ya. Disampaikan kalau memang nanti ada yang pakai boleh pada saat di terminal, ini ternyata di terminal Lebak Bulus, mungkin pengurus, mungkin dari pengurus terminal atau nanti dari pihak penjual tiket, ya kan, atau mungkin dinas perhubungan, disub, silakan diberikan himbauan bahwa itu perhiasannya kalau pakai untuk disimpan saja, karena itu adalah mudah kerawanan. Yang berikutnya adalah perbekalan yang cukup. Di sini mungkin juga bekal masalah uang, ya, tentunya juga uang. Kalau toh bisa sampaikan jangan bawa uang cash yang banyak. Tentunya sekarang alat sudah modern, tentunya kita perlu kartu ATM saja, ya. Jadi di bawah itu secukupnya saja, ya, untuk keperluan di perjalanan. Selanjutnya adalah periksa semua kesiapan kendaraan. Kalau itu naik kendaraan pribadi atau kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang pribadi, tentunya disiapkan betul kendaraannya, dicek sebelum berangkat ke bengkel. Ya, tentunya adalah
disiapkan di sini tentunya adalah masalah ban, terutama ban, baik itu ban yang terpakai maupun ban cadangannya. Ya, tentunya adalah nanti tolong juga disampaikan kalau itu sangat diperlukan. Tentunya ada kekuatan kendaraan sudah siap untuk dibawa mudik. Yang berikutnya adalah pentingnya masalah kuota internet. Kemungkinan juga perlu juga, jangan sampai nanti di tengah jalan kita mengalami kesulitan. Ya, itu adalah untuk bukti komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah jangan lupa surat-surat. Nah, surat-surat pribadi. Di sini ada penting adalah KTP. Ya, yang sudah punya KTP, sila KTP jangan sampai ketinggalan. Diingatkan, boleh KTP-nya ketinggalan tidak? Yang mungkin naik angkutan umum, bis, ya kan? Mungkin kalau yang naik kendaraan pribadi, SIM, STNK, mungkin juga kartu BPJS juga bisa juga dibawa. Yang berikutnya, kalau memang naik angkutan umum, baik bis maupun pesawat, tiketnya jangan sampai ketinggalan. Yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Kalau naik kendaraan pribadi, roda 2 atau roda 4, kecuali naik pesawat ataupun bus, mungkin bisa istirahat. Yang berikutnya, jangan lupa juga vaksin. Tentunya adalah kita masih juga, walaupun COVID kata sudah tidak ada, namun kita juga perlu waspada. COVID tentunya ada vaksin, mungkin bisa ketiga, paling tidak kita sudah juga harus vaksin. Berikutnya, kalau naik kendaraan pribadi, tentunya yang sangat vital adalah masalah saldo buat e-tol. Nah, e-tol juga itu disampaikan juga, diingatkan harus cukup. Nah, di sini saya memohon kepada pihak pengelola terminal, tentu sampaikan kepada pengunjung apabila mendang kerawanan-kerawanan, ya silakan disampaikan, diimbau. Dan tentunya juga berikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan pulang kampung. Tentunya adalah dijaga keamanannya dan kenyamanannya, karena pulang kampung ini biasanya bawaannya banyak, ya kan, bawa tentengan-tentengan banyak, dibantu. Ya, jangan sampai rekan-rekan kita, saudara-saudara pulang kampung, mau pulang nggak jadi pulang karena terjadi suatu tindak kejahatan. Dan berikutnya, berikan pelayanan dalam membeli tiket, jangan ada unsur ya mungkin bukan dipaksa, ya mungkin agak ada kurang nyaman aja, ya silakan diarahkan mau naik bis apa, silakan dipandu, tunjukkan di mana loketnya. Kalau memang sudah beli, ya mungkin diarahkan di mana loketnya, di mana tempat untuk beristirahatnya. Di sini yang punya peran mungkin dari Dinas Perhubungan atau mungkin yang terkait. Di situ ada pos pengamanan terpadu atau pos operasi ketupat. Insya Allah di terminal Pinang Ranti, Pinang Lebak Bulus itu biasanya ada. Di situ ada gabungan, bahkan mungkin ada 3 pilar ataupun 5 pilar. Ya silakan sambil kita kontrol puter-puter, kita berikan kenyamanan saudara-saudara kita. Yang berikutnya, yang terakhir tentunya adalah kepada kru bus, ya, yang mengendarai bus ataupun yang mengemudikan, ya, mengemudikan bus. Biasanya ini ada 2, ya toh, pengemudi 1, pengemudi 2, dan juga mungkin ada asisten ataupun keneknya. Tentunya dipersiapkan betul kesehatan fisiknya, jangan sampai lelah. Ya, utamakan keselamatan. Ya, keselamatan di jalan mengantar saudara-saudara kita untuk pulang kampung sesuai tujuan. Ya, tidak usah terburu-buru, tentunya adalah keselamatan yang utama. Ya, saudara kita diantar bisa juga sampai ke kampung halamannya. Tentunya ada jaga kesehatan, jangan lupa ya, keselamatan, dan jangan lupa juga selalu berdoa. Ya, berdoa, boleh mau berangkat sepanjang perjalanan. Tentunya kita tidak lepas dari berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Mungkin itu dari kepolisian untuk memberikan himbauan secara umum untuk mengantarkan saudara-saudara kita yang mau pulang kampung melaksanakan Lebaran, yang ini sebentar lagi mungkin 4 atau 3 atau 4 hari lagi kita akan Lebaran, dan ini puncak-puncaknya menjelang puncak saudara-saudara kita untuk mudik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Joko. Mudah-mudahan sehat selalu dalam menjalankan tugas. Juga salam hormat buat seluruh jajaran kepolisian nih. Lagi sibuk Siap. semua ngejagain jalur mudik kita ya. Siap, Mudah-mudahan betul, Pak. vitaminnya juga Ya. cukup nih. Siap, Baik, terima setelah kasih. ini kita mau dengar pandangan mata berikutnya dari Kak Titin juga. Jadi setelah meninjau, mungkin tadi sempat masuk juga ke bis. Kami persilakan, Kak Titin. Oke, di mic-nya coba dicek. Ulangi. Iya, baik. Saya Oke, sudah cakep. Ya, sudah lanjut. berada di antara bis. Saya mungkin akan mewawancarai satu orang penumpang di sini. Mohon izin, saya bisa berkomunikasi dengan Mas sementara. Saya dari Estompo mau mewawancara Mas sebentar, bisa Pak? Ya baik. Gimana Pak? Perjalanan Bapak, kenapa memilih terminal ini? Mungkin karena dekat juga dari rumah, jadi ya mungkin dekat dari rumah. Oh, karena dekat dari rumah ya. Terus tiketnya bagaimana menurut Bapak yang dijual di sini dibandingkan dengan tiket di terminal-terminal lain? Hampir rata-rata sih ada kenaikan kalau untuk harga tiket dari hari biasanya. Jadi ya masih wajar lah. Oh baik. Demikian saya wawancara dengan salah seorang penumpang. Mohon izin, Bapak siapa namanya? Oh Pak Kali. Tujuannya kemana Pak? Ke Pati Jawa. Ya. Ya. Demikian dari Pak Gali yang akan menuju ke Pati. Saya juga mendapat informasi dari bagian tiket. Kebanyakan mereka membeli tiket lewat online, jadi tidak membeli tiket di sini. Itu salah satunya untuk menghindari calo. Jadi mereka datang ke sini sudah menunjukkan tiket yang sudah dibeli di online. Terus tiket yang mereka dapatkan itu ada kenaikan cuma beberapa persen, tapi mereka bisa memakluminya. Fasilitas yang ada di sini, salah satunya adalah musola yang sudah dibuat di belakang, terus ruang tunggu. Mungkin ruang tunggunya nanti mungkin bisa dipernyaman, dan ada juga kamar mandi yang sudah dibuat dengan baik di sini. Demikian laporan saya dari terminal lintasan Pondok Labu. Pondok Labu. Ini lintasan apa? Lebak Bulus. Lebak Bulus. Dari lintasan Lebak Bulus, mohon maaf. Oke, terima kasih. Kak Titin, silakan kembali ke posko lagi kemari. Siap. Baik, tadi kita bisa lihat bagaimana salah satu penumpang itu kelihatan nyaman sekali ya. Mungkin karena juga mereka merasakan nyaman. Pemesanan juga mudah, jadi tinggal pesan tiket. Mudah-mudahan perjalanan nanti tidak terlampau lama ya. Kalaupun lama kita syukurin aja, karena kita akan ketemu dengan keluarga. Baik, kesempatan berikut kita akan berikan kesempatan kepada Bang Irwan, ya, Bang Irwan dari Satpol Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama. Coba kita lihat di ininya. Silakan Bang Irwan. Mic-nya dibuka. Oh, udah ada ya? Udah bisa online, Bang Irwan? Bang Irwan. Perhubungan. Enggak, online. Belum. Baik. Bapak Ibu semua yang di sini, rekan-rekan kita yang online di sana itu ada dari mewakili kecamatan,
para kasipem, kemudian para kasipem kelurahan juga hadir, kemudian forum-forum Kesbangpol seperti FKDM, FPK, FKUP, termasuk RT RW setempat. Gitu. Jadi sengaja kita melakukan Zoom ini ingin mendengarkan masukan tadi dari kepolisian, juga lumayan catatannya banyak. Mungkin kalau kita kurang terdengar, tapi untuk rekan-rekan yang ikut online jelas sekali. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan kepada Bang Irwan, ya silakan Bang Irwan nanti cek dulu nama ininya apa di kameranya gitu ya. Kita mau mulai dulu dari kesehatan dulu deh, ya. Dari Kak Elsinta. Kak Elsinta mungkin bisa memberikan informasi kepada kita fasilitasi apa saja yang disiapkan di terminal ini. Kami persilakan. Perkenalkan, saya Elvita dari Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk pemeriksaan proses kesehatan hari ini itu diputuskan komisi ya Pak. Jadi untuk pemeriksaannya meliputi pemeriksaan kami urin, tes tekanan darah, cek gula darah selaku, dan ada pemeriksaan COVID Pak. Jadi nanti tetap kami tanyakan apakah kontak dengan pasien konfirmasi COVID dan apakah vaksinasinya Pak, seperti itu. Dan untuk pemeriksaan hari ini sampai jam 5 baru 4 pengemudi yang diperiksa dan hasilnya 3 layak mengemudi dan 1 layak mengemudi dengan catatan karena hipertensi sedang. Dan untuk yang hipertensi sedang kami berikan vitamin dan obat vaksin. Itu terima kasih. Kak Elsinta, penugasan ini bergiliran ya, setiap hari ganti. Iya, sudah Pak. Giliran dengan Puskesmas dan RSUD di Jakarta Selatan. Kalau di Jakarta Selatan ada berapa titik ya yang kita penempatan kayak gitu? Kalau untuk terminal 1 aja Pak. Sini ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Elsinta. Salam buat teman-teman semua ya. Ya. Jadi liburnya kapan dong? Kami tidak libur Pak. Sama kayak kelurahan dong ya. Ya. Baik, kita sekarang bergeser ke Pramuka dulu deh. Ya, Kak Agus nih dari Kuarcap Pramuka Jakarta Selatan. Mungkin untuk membina semangat nasionalisme kepada Pramuka tentunya ya, kita memberikan arahan-arahan. Kami persilakan Pak Agus memberikan masukan. Baik, dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jakarta Selatan ada kekuatan 20 orang dari mulai tanggal 17 hingga 21 April besok. Tujuannya untuk menambahkan rasa aman dan nyaman para pemudik. Biasanya kalau orang-orang pemudik itu segan bertanya ke orang lain, petugas yang di sub ataupun polisi, biasanya nggak ragu bertanya kepada kami di mana pos kesehatan, di mana musola, di mana tempat penumpang, begitu Pak. Selain itu kita juga menghimbau agar waspada dalam perjalanan, seperti tidak menerima makanan dari orang-orang yang tidak dikenal, tidak kegiatan secara persuasif gitu Pak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Agus, Kak Agus, Kak Agus. Mudah-mudahan adik-adik yang ikut bertugas saat ini juga bergiliran juga ya. Kebetulan tiap hari hadir Pak. Setiap hari hadir. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Dia juga tetap memberikan semangat buat kita semua. Nah, sekarang kita geser dulu nih ke Bang Kenon. Bang Kenon ini rekan kami dari Ketua DPC Kembang Latar, punya kampung nih. Dan kita punya terminal, kita juga punya tetangga kiri kanan. Tadi kita dengar sekali tuh arahan dari Pak Joko kepolisian. Titipin rumahnya ke yang kebetulan nggak mudik. Nah, mungkin Bang Ganon bisa kasih masukan nih buat teman-teman saudara kita yang pada berangkat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mewakili Bang Latar ya, Ormas kampung kita menjaga juga mewakili keamanan di wilayah kita juga. Kalau saran saya untuk rekan-rekan atau saudara-saudara yang ingin mudik, itu baiknya melaporkan kepada ketua RT setempat, ya, betul. Ataupun kepada tokoh masyarakat agar sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi, dan tetap berkoordinasi dan waspada
Dan kami tetap menjaga kampung dan terminal. Apalagi ini salah satu program dari pemerintah yang wajib kita dukung dan kita jalani. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bang Shannon ya. Tapi emang nggak pulang kampung beneran nih Bang Shannon? Enggak ya? Ini kita enggak. Berarti tinggal oleh-oleh aja kita ya. Kebetulan jadwal enggak ada. Kita juga dikasih bangkol nunggu oleh-oleh juga sih. Ya Pak, nanti sampai juga. Sampai juga ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, yang selalu setia sama kita juga nih. Mungkin mengalami pergantian teknologi juga ya. Radio amatir penduduk. Ini sering kita dengar, kemudian juga event-event besar selalu mendampingi ya. Event-event besar, termasuk nanti di pemilu juga bergabung ya, Komandan ya. Kami persilakan Ketua Rapi Jakarta Selatan, Bang Hendo, memberikan masukan. Termasuk laporan pandangan mata deh, berdasarkan komunikasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sapriel Nahar, panggilan Unit Dulu 09 Papa Alpha Hotel. Dikenal dengan nama Edo. Kami sudah berkomitmen untuk mendukung setiap kegiatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Dalam hal ini kami ditugaskan oleh daerah untuk membackup bantuan komunikasi di terminal Pasar Jumat Lebak Bulus. Tugas-tugas kami adalah memberikan bantuan komunikasi dan juga penerangan lah kepada warga masyarakat yang ingin mudik, ya kan, yang bisa kita bantu sesuai dengan bidang kita di komunikasi. Jadi tentunya kami akan mendukung setiap program yang ada di wilayah Jakarta Selatan sesuai dengan kita punya kemampuan di bidang komunikasi. Untuk kedepannya tetap kita berkoordinasi dengan Pak Kesbang yang selalu membimbing kami untuk dalam hal kegiatan-kegiatan di lapangan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sampai hari ini terminal Pasar Jumat masih kondusif. Belum ada lonjakan daripada harus mudik. Itu aja Pak. Oke. Baik, kita giliran berikut nanti. Di sini sudah bergabung Bang Irwan, Satpol Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama. Silakan Bang Irwan, mic-nya diaktifkan. Kami mohon masukan arahan langsung dari Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan rencana penanganan mudik Lebaran tahun ini. Baik, terima kasih Pak. Monitor, Ya, Pak. silakan Bang Irwan. Terdengar Pak? Terdengar Pak? Siap. Ya, lanjut Bang Irwan. Oh, kepencet. Coba Ya, lagi. monitor Pak. Halo, sudah terdengar Pak? Ya, oke. Lanjut. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satpol Perhubungan Kecamatan Belama, tentunya dalam suatu ini untuk menghadapi Idul Fitri, kami dari Satpol Perhubungan sudah membentuk juga tim piket dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 yang terdiri dari satu tim piketnya 5 anggota, yang kemudian untuk antisipasi terutama di titik-titik kerawanan, mungkin nanti setelah H-1+1 kami juga ada anggota untuk patroli di sekitar makam CPU, kemudian juga ada di wilayah kita ada 2 mall, itu Gandela City dan Pondok Indah Mall. Kami juga ada tim patroli untuk yang selalu mobile keliling dengan kendaraan dereknya, yaitu untuk antisipasi apabila ada kendaraan-kendaraan yang mengalami gangguan. Kemudian untuk bergabung juga nanti di titik-titik pospam yang ada, biasanya di Pondok Indah ada, kemudian nanti gabung di terminal juga. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bang Irwan. Jadi antisipasi yang akan dilakukan terkait dengan menjamin kelancaran transportasi, salah satunya kegiatan mudik
kemudian juga memantau mall ya, termasuk taman makam atau pemakaman. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini ada Bang Iman bisa berkonsolidasi dengan teman-teman lainnya. Di sini masih ada yang belum ngomong nih dari PMI, Kak Alfi. Coba Kak Alfi mendekat sini. Berapa sih personil PMI yang ditugaskan? Silakan teriak aja Kak. Selamat siang semua. Dari PMI Jakarta Selatan hari ini menugaskan 3 orang personil setiap harinya dari mulai tanggal 17 hingga tanggal 21 April. Giliran atau gimana Kak? Setiap hari bergantian. Bergantian ya. Terus ketemu liburnya, ada libur nggak? Dari kamu tugasnya dari tanggal 17 sampai 21. 21. Baik, Kak Alfi, makasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa bergabung. Dan mudah-mudahan nanti yang balik kemari juga sehat-sehat semua ya. Baik, kita akan coba minta informasi dari Bang Rahadi. Bang Rahadi itu Sekretaris Dewan Masjid Indonesia yang akan kita minta informasi mungkin rencana kegiatan sholat Id ya. Kita tahu semua ini dari Muhammadiyah sudah menetapkan hari Jumat. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Sebenarnya tiap hari Lebaran juga bagus sih. Ya, semua menu jadi baru ya. Kami persilakan Bang Rahadi. Baik, terima kasih Pak Dirham, juga para tokoh semuanya yang hadir di pertemuan hari ini luar biasa. Mohon izin menyampaikan informasi terkait dengan rencana pelaksanaan sholat Id di Jakarta Selatan. Sebagai bahan informasi awal yang ingin kami sampaikan bahwa jumlah masjid dan musola yang ada di Jakarta Selatan cukup banyak ya. Jadi masjid yang berada di bawah koordinasi Dewan Masjid Jakarta Selatan berjumlah 765 ya. Tetapi sebetulnya dari catatan kami masih ada sekitar jumlah total sekitar 850-an masjid. Kemudian musolanya sendiri yang berada dalam koordinasi kami berjumlah sekitar 725 musola. Dari catatan yang ada sebetulnya masih banyak lagi karena total yang ada di Jakarta Selatan musolahnya ada sekitar 1.400-an. Karena itu dari data tersebut kami memprediksikan jumlah pelaksanaan sholat Id nanti yang berlangsung ya ada di 2 tanggal nanti ya, di 21 dan 22. Hampir nanti dipastikan 800-an masjid ini melaksanakan sholat Id. Kemudian dari data yang sebelumnya diprediksikan sekitar 10-15% musolah juga nanti akan melaksanakan. Jadi diprediksi di tahun ini ada 1000-an titik ya akan melaksanakan sholat Id di Jakarta Selatan. Kemudian dari data tersebut pelaksanaan tempat sholat Id diperkirakan bagi masjid yang memiliki lapangan dipastikan mereka akan melaksanakan di lapangan. Kemudian dari jumlah tersebut kami memprediksikan titik-titik terbanyak pelaksanaan sholat Id itu berada di 3 kecamatan ya, karena ini terkait juga dengan jumlah masjid dan musola yang ada. Yang pastinya pertama adalah di Kecamatan Jagakarsa, kemudian di Pasar Minggu dan di Kebayoran Lama. Nah, ini prediksi kami titik-titik terbanyak dari pelaksanaan sholat Id yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 21 dan di 22. Untuk jumlah pastinya ini kami masih melakukan koordinasi baik yang tanggal 21 maupun 22. Tapi dari prediksi kami di 2 hari tersebut terdapat jumlahnya 1000 titik ya untuk pelaksanaan sholat Id. Dan dalam beberapa hari ini kami sedang melakukan konsolidasi agar pelaksanaan sholat Id di masing-masing tempat tetap memperhatikan kesiapan dari protap ini ya, protap kesehatan ya. Jadi kita berharap seperti itu dan itu senantiasa kami sampaikan.
Demikian mungkin Pak Kasubuan, Pak Dirham, laporan singkat rencana pelaksanaan sholat Id yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama-sama dan dikolaborasikan dengan para petugas yang ada. Baik, terima kasih dari kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dari Sekretaris DMI menyampaikan hampir 800 masjid yang tetap melaksanakan sholat. Ya, mudah-mudahan ini juga diberikan cuaca yang cukup cerah ya, jadi bisa kita bersilaturahmi dengan baik. Dan ini juga menjadi kewajiban dari jajaran FKDM untuk mengisi rekapitulasi pemberangkatan arus mudik, kemudian juga rencana lokasi pelaksanaan sholat Id, lokasi di mana, masjid di mana, mungkin termasuk penceramah, ya, serta takbiran, ya, serta takbiran. Baik, di sini bergabung juga Bang Subi, Ketua FKDM Kelurahan Pondok Pinang. Nah, kita juga akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan himbauan. Kami persilakan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada Ketua Kesbangko, Bapak Kasih. Singkat saja, kami mewakili FKDM Pondok Pinang menghimbau kepada saudara-saudara yang akan melakukan perjalanan mudik dalam pengalaman masing-masing agar memastikan kembali kondisi keamanan di rumah. Karena senada dengan program sosialisasi pembinaan dan pembuatan yang kami lakukan dari Pondok Pinang, tadi masuk hari kedua, tolong dipastikan agar rumah yang ditinggalkan dalam keadaan aman. Pastikan aliran listrik, kompor dan lain-lainnya dalam keadaan mati, itu tertutup rapi. Tadi ada himbauan juga dari kita dari pembina pramuka agar tidak sembarangan menerima makanan atau minuman di tengah jalan, mengantisipasi tindak kriminal atau modus-modus kejahatan yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi bisa dipastikan agar saudara-saudara yang akan melakukan perjalanan mudik untuk memastikan semuanya dalam kondisi aman dan baik. Sekali lagi saya ucapkan mewakili FKDM Pondok selamat melakukan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan dan berjumpa dengan kita. Amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ketua. Tapi ada juga nih mudik kan, Pondok Pinang nggak semuanya standby kan? Oh iya, ntar giliran ya. Bergabung juga Ibu Kasipem Kelurahan Pondok Pinang. Kami minta masukan, mungkin himbauan buat warga yang akan berangkat. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Pak, saya Pak, mungkin dari kelurahan kita sudah membuatkan surat himbauan Pak untuk warga melalui RT RW-nya agar RT RW mendata warganya yang melakukan mudik. Lalu yang kedua juga mengingatkan kepada warganya melalui RT RW untuk memastikan tadi sudah disampaikan juga Pak Fuad dan dari Kembang Latar memastikan rumahnya aman itu dengan mematikan listrik, air, gas sebelum meninggalkan rumah untuk mudik. Lalu yang ketiga juga buat jadwal tugas keamanan dan mengaktifkan CCTV di tempat-tempat yang rawan. Dan satu lagi Pak, mungkin ini juga dilakukan oleh semua kelurahan di DKI Jakarta buat jadwal tiket selama libur Lebaran dalam rangka mengantisipasi pelayanan masyarakat supaya tidak terhambat. Jadi selama libur Lebaran di kelurahan tetap ada ASN yang tiket selama 5 hari pada saat libur Lebaran. Mungkin itu Pak dari kelurahan. Terima kasih. Terima kasih Kak. Itu dari Kasipem Kelurahan Pondok Pinang. Jadi sebenarnya udah semua tertata nih, sudah semua direncanakan. Jadi kita menjamin bahwa keluarga kita yang mudik itu bisa tenang, ya. Mulai dari kesiapan kendaraannya, kemudian kepastian kesehatan kru, ya, yang akan berangkat ke sana, kemudian juga lalu lintas, kualitas jalan ini sudah disiapkan sama pemerintah. Ya. Jadi kita tinggal menjalanin, kalaupun macet ya pasti macet. Jangan lupa hotelnya juga harus lumayan, jangan sampai kita ngerepotin orang. Kita berangkat mudik malah kita yang ngerepotin orang. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi gambaran
bahwa mudik yang setelah kemarin kita sempat COVID ya, hari ini pasti kekuatan luar biasa. Kalau berdasarkan berita kan hampir 1.300.000 orang yang mudik. Ada yang ke sana, ada yang kemari, ada yang ke sana, ada yang kemari. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di terminal ini senantiasa setia nih, ya, setia bagaimana menjamin kelancaran perjalanan. Baik, bergabung di online kita hampir 125 orang. Jadi saya pikir melalui teman-teman yang bergabung online nanti bisa menyampaikan kembali ya pada saat sholat tarawih mungkin, kemudian lagi pada kumpul-kumpul. Mari kita mempersiapkan mudik tidak hanya sekedar persiapan uang, ya, tetapi kendaraan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga perbekalan yang paling utama, ya. Kemudian buat Bapak Ibu, Kakak, Abang semua yang bertugas, kami mengucapkan banyak terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai ibadah, ya, menjadi pahala buat kita. Dan juga tetap mengatur nanti mungkin mudiknya nanti 2 atau 3 minggu lagi ya dipersilakan saja. Ya. Baik, kesempatan ini kami sama-sama mendoakan agar perjalanan mudik Bapak Ibu semua, teman-teman juga yang mungkin ikut online bisa lanjut jalan dengan lancar, kemudian juga tidak ada hambatan yang luar biasa. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber. Ada Pak Joko dari Polres, ada Bang Irwan dari Perhubungan, kemudian ada Bang Rahadi dari DMI dan RQB, dan teman-teman yang di sini kami ucapkan terima kasih. Kami menyampaikan permohonan maaf kalau dalam teknis kegiatan ada yang kurang lancar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya, foto jadi Bang Aris. Silakan speakernya dibuka aja nih. Buka puasa di mana?